Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Berbahagialah kita yang lapar dan haus akan kebenaran, karena kita akan dipuaskan. Bersyukur untuk momen kita dapat berjumpa kembali. Mari kita menikmati santapan rohani yang sangat istimewa pada pertemuan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami menghargai Engkau, Sang Sabda yang telah menyatakan diri kepada kami, dan kami mendapatkan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi karakter Engkau Tuhan melalui pembahasan ketika kami makin membaca, merenungkan, kami mendapatkan hal-hal yang luar biasa indah, harta yang tersembunyi, dan itu memuaskan kami Tuhan lebih daripada yang lain. Kiranya perjumpaan kami pada saat ini dengan sabda Engkau makin menggairahkan kami, karena kami semakin mengenal Engkau, Allah kami yang hidup dan yang memberikan kemenangan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pimpinan Engkau. Amin. Ya, dalam pertemuan terakhir, dalam Yosua pasal 10 ditutup dengan anak kalimat, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Nah, kita melihat setelah Yosua masuk menyeberangi sungai Yordan, maka Yosua ada di pertengahan tanah perjanjian yang cukup memanjang dari atas utara ke selatan. Yosua masuk agak dari tengah-tengah sedikit di bawah. Dia kemudian menaklukkan Yeriko, Ai, kemudian Gibeon bergabung dengan Israel dan menjadi hamba. Padahal itu adalah kota yang kuat. Dengan sendirinya mereka semua takluk. Tanpa peperangan mereka menghamba, mengikat perjanjian damai, dan Yosua menyatakan, mewujudkan perdamaian itu hanya untuk orang-orang Gibeon dan sekitarnya yang beraliansi untuk menghamba kepada Tuhan. Dan kemudian Yosua menaklukkan daerah selatan, dari tengah ke selatan. Setelah itu di pasal 11 kita mendapatkan bagian dari sejarah penaklukan ke utara. Dan itu lebih panjang, lebih luas daerahnya. Mari kita lihat ayat yang pertama. Setelah hal itu terdengar kepada Yabin, Raja Hazor, kota yang besar ini ya, diutusnyalah orang kepada Yobab, Raja Madon, dan kepada Raja Negeri Simron, kepada Raja Negeri Aksaf, lalu berbagai rekan-rekan di dalam wilayah utara itu, karena mereka sudah dengar ada pemukiman orang-orang Mesir sebenarnya di daerah pinggiran laut besar itu ya, Laut Merah, ya, Mediterania itu. Dari Mesir, dari selatan ada pemukiman-pemukiman. Jadi berita yang dari Mesir secara update terus-menerus itu mereka dapatkan. Jadi ketika Musa membebaskan umat Israel dengan cara yang sangat ajaib, Tuhan turun tangan sendiri, Tuhan menginterupsi alam semesta sedemikian rupa sehingga itu menghebohkan. Kisah itu sampai kepada raja-raja di Kanaan. Dan itulah yang menggentarkan. Ya, sebuah fenomena di mana seorang raja, maaf, Tuhan yang benar-benar berkuasa atas semua dewa yang lain gitu. Negara superpower yang paling hebat pada masa itu pun takluk, Mesir. Apalagi, nah, setelah terdengar juga apa yang
Yosua lakukan kepada raja-raja wilayah-wilayah kerajaan di selatan, bagian utara itu benar-benar heboh. Mereka panik, mereka me ber ya, mencoba beraliansi sebanyak mungkin. Mereka pikir ketika aliansi dari 5 raja di kerajaan-kerajaan selatan itu sudah cukup, itu sudah luar biasa. Mereka juga pahlawan-pahlawan di bagian selatan itu. Mereka mengakui itu. Jadi orang utara menanti, ya, lihat dan tunggu hasil apa yang terjadi dari selatan. Karena mereka anggap, cukuplah itu. Berapa sih kekuatan orang Israel? Mereka budak, ya, mereka juga bukan orang-orang yang dilatih khusus untuk berperang. Mereka bersama dengan keluarga dan itu ada di Gilgal sana. Jadi mereka sudah mulai mengumpulkan, tapi ketika Yosua benar-benar menaklukkan raja-raja di bagian selatan, 15 raja di bagian selatan, maka raja-raja di utara mulai sungguh-sungguh serius. Dikatakan di sini, dengan berbagai suku, ya, yakni raja-raja orang Kanaan, di sebelah timur dan di sebelah barat, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus di pegunungan, dan orang Hewi di kaki Gunung Hermon di tanah Mispa. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama dengan semua tentaranya, amat banyak rakyat. Seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Nah, itu menunjukkan ketika raja-raja beraliansi, bersekutu, memaklumkan perhimpunan, ya, persekutuan militer, dan mereka yang masing-masing raja itu gentar satu demi satu, tetapi mereka kegentaran itu membuat mereka bersatu. Dan semua berkumpul di bagian utara, di sebelah sedikit lebih utara dari Danau Galilea. Dan itu cukup panjang perjalanan dari Yosua yang berada di Gilgal. Setelah menaklukkan bagian selatan, mereka markasnya ada di Gilgal dan kemudian mereka maju ke atas ke utara, dan ditunggu di utara itu adalah aliansi negara, kerajaan-kerajaan yang banyak sekali. Ada sekitar 16 raja di bagian utara itu. Jadi mereka dikatakan amat banyak rakyat seperti pasir di tepi laut. Kita pasti pernah ke tepi laut dan kita tahu seberapa banyak pasir di situ. Kita menikmati, kalau itu pasir yang halus, ya, kita tanpa alas kaki kita bisa menikmati lembutnya pasir di sana, dan itu pastilah tidak terhitung. Amat banyak rakyat seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Nah, ini penting bagi mereka yang harus mempertahankan kerajaan sekaligus kalau yang berniat, ya, meluaskan wilayahnya, mengalahkan raja-raja kecil, tuan-tuan tanah di sekitar mereka, maka mereka perlu perlengkapan militer. Kuda dan kereta adalah simbol dari kekuatan militer sebuah kerajaan. Semakin banyak kuda yang tangkas, semakin bagus kereta, kuat namun juga lincah. Kemudian mereka punya perlengkapan untuk mendobrak pagar gerbang kota yang dibangun berkubu. Mereka terus membangun untuk mempertahankan sekaligus peralatan serang yang semakin canggih, ya, semakin banyak. Kuda dan kereta adalah lambang kekuatan mereka.
Jadi kalau mungkin raja antar raja datang bercanda, mereka mengadakan pertemuan, ngopi bareng, mereka akan cerita, "Aku sekarang punya sekian banyak kuda dengan tentara bertombak berpanah dan sekian banyak kereta, termasuk kereta untuk mendobrak em, gerbang kota yang tebal." Masing-masing bersaing untuk makin meningkatkan keterampilan pasukannya, juga kemampuan militernya. Nah, itu yang mereka lakukan. Raja-raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Mata air Merom itu ada di sebelah utara dari Danau Galilea, Laut Tiberias, ya beberapa istilah Genesaret, menunjuk pada danau yang sama, yang luas. Bagi mereka itu cukup luas, tempat untuk mata pencaharian dan membuat daerah sekitarnya permai, hidup, hijau, dan banyak populasi di kota-kota di sekitar Danau Galilea. Nah, di bagian utara itu ada mata air Merom yang saat ini sudah tidak ada karena sudah ditutup dengan tanaman-tanaman sehingga menjadi perkebunan di sana. Mereka punya dataran yang sangat luas di dekat kota Hazor. Kota Hazor ini adalah kota yang terbesar, kota berkubu yang paling kuat, paling besar. Diperkirakan luasnya adalah 2 kilometer persegi. Jauh lebih luas dari Yeriko, dari Ai, dari kota-kota Gibeon dan seterusnya. Di bagian utara, ini adalah kota yang paling penting. Rajanya, raja yang paling kuat. Jadi dia punya otoritas atau dia disegani oleh raja-raja di sekitarnya, sehingga ketika dia mengirim utusan untuk mari kita bergabung, mari kita beraliansi, semua merespon, ini orang yang bisa diandalkan, pemimpin besar yang bernama Yabin ini ya, Raja Hazor. Dan di sebelah kota Hazor yang besar itu ada uh, lapangan atau dataran yang luas. Nah, mereka berkumpul di situ, luas sekali. Bahkan digambarkan seperti pasir di tepi laut. Dan itu orang berkumpul dengan ringkik kuda. Mereka siap dengan perlengkapan, perbekalan, kemah demi kemah dibangun. Mereka siap menghadapi. Dengan asumsi bahwa perlengkapan militer mereka ketika bergabung tidak akan terkalahkan. Dengan asumsi bahwa orang Israel sudah kelelahan juga menaklukkan bagian selatan. Dan kelelahan karena menuju ke Hasor itu butuh perjalanan yang cukup panjang. Yosua dengan pasukannya tentunya ketika tiba di bagian utara Israel, tanah perjanjian itu maksud saya, maka mereka sudah mm, energinya ya, mungkin semangat membara, tetapi jelas kekuatannya sedikit menurun karena perjalanan yang jauh. Dan mereka siap di sana. Mereka menyusun strategi di sana. Mereka bangga, saling menguatkan, saling memotivasi satu sama lain. Dan itu nampaknya ditangkap oleh Yosua sehingga ketika Tuhan pada ayat ini, ayat 6 berkata, lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka. Nah, kalau Tuhan bicara janganlah takut, kemungkinan besar Yosua dan seluruh pasukannya, mereka ketika mendekat, mereka mendengar dari jauh ada gemuruh sorak-sorai. Kalau mereka biasa dengan sorakan, dengan terompet, dengan genderang perang, itu menyemangati, ya menyemangati secara psikologis akan membangun kekuatan mental, kesiapan untuk berperang luar biasa. Dan itu sorakan bergema panjang, jauh. Jadi ketika mungkin Yosua dengan pasukannya berkemah untuk menghadapi
pasukan lawan yang begitu banyak, mereka juga lihat dengan mata, mereka dengar dengan telinga, dan mereka memulai membandingkan kekuatan militer masing-masing. Adalah perasaan itu ya, kecut, mungkin nggak ya kita menang. Kali ini mereka jauh lebih siap, karena Yosua sejak melintasi memasuki bagian sebelum sebelum melintasi Yordan, dia punya strategi serangan mendadak, tiba-tiba, mengejutkan. Dan ketika menyerang, setelah menyeberang sungai Yordan, menyerang Yeriko, itu juga uh, metode serangan yang mendadak ini, dalam arti mereka sudah berkeliling ya 6 hari. Jadi orang Yeriko juga sudah merasa, ah seperti kemarin, seperti kemarin. Apa sih bisanya mereka cuman bawa trompet gitu aja, terus ada kotak di bawah diusung kemana-mana, prajuritnya juga nggak terlalu banyak. Nah, ketika pada hari ketujuh trompet itu tiba-tiba bersaut-sautan dan mulai menggempur benteng setebal itu, kuasa Tuhan dari dalam memorak-morandakan kota Yeriko. Itu serangan yang ajaib. Tuhan memberikan kemenangan. Kota Ai, mereka kalah awalnya orang Israel karena tidak meminta petunjuk Tuhan, ada anggap kota kecil, mereka cukup bangga dengan kemenangan besar di Yeriko. Tetapi mereka dikalahkan. Setelah itu mereka kembali serangan kedua dengan pimpinan Tuhan, Ai dapat dimusnahkan. Kemudian terus ke selatan. Nah, itu adalah serangan dadakan yang sangat efektif. Tetapi ketika di bagian utara ini mereka sudah tidak bisa lagi melakukan apa yang mendadak, karena mereka sudah sangat siap. Raja-raja di utara sudah mengumpulkan segenap kekuatan mereka. Mereka tahu kegentaran itu menyatukan mereka. Kalau mereka sendiri-sendiri habis, tetapi mereka sudah siap. Nah, Tuhan berkata, janganlah takut menghadapi mereka. Tuhan mengkonfirmasi kepada Yosua bahwa besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Aku, ini Tuhan, Yahweh, yang mencipta, yang menguasai segala sesuatu, yang mengendalikan apapun yang ada di dalam ciptaannya ini, sudah berfirman, aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Nah, catatan yang Tuhan berikan kepada Yosua ini bagi kita, para pengamat, ya, kita bisanya mengamati aja ya dari sejarah. Kita juga akan sedikit menyayangkan karena kalimat berikutnya adalah kuda mereka haruslah kau lumpuhkan. Itu adalah aset kekuatan pertahanan dan kekuatan untuk menyerang. Kenapa harus dilumpuhkan? Ya, kata lumpuhkan di sini di dalam bahasa aslinya, makna di dalam terjemahan yang mungkin lebih mendekati adalah otot besar, otot atau ujung tendon dari kaki belakang kuda itu kekuatannya, otot yang ada di kaki belakang itu besar, kuat sekali. Itu otot yang masif, yang paling besar di situ. Ya, menggerakkan yang dengan sepakannya, kuda itu meluncur maju dengan cepat. Jadi otot kaki belakang dan terutama tendonnya yang mengikat tapak kakinya, itu kekuatan terutama dari kuda. Dan kalau itu dilukai, dilumpuhkan, maka kuda itu tidak lagi menjadi kuda perang. Mungkin masih bisa untuk menarik bajak, ya, karena lebih pelan, dia tidak punya kekuatan yang secara
spontan dikeluarkan karena sudah sangat melemah ketika urat utama yang menempel ke tapak, eee eee, tulang tapaknya itu dilukai. Jadi dia masih berguna mungkin untuk memutar kilangan, ya untuk, berjalan sebagai alat transportasi, tapi bukan mengandalkan kecepatan lagi. Dan kereta mereka haruslah kau bakar dengan api. Nah, ini dia. Aduh, sayang sekali itu kereta didesain, dikonstruksi sedemikian rupa sehingga ringan, kuat, cepat. Nah, itu adalah teknologi yang diterapkan supaya efektivitas dari serangan kuda yang cepat itu sekaligus manuver-manuver yang lincah itu bisa dipakai. Ada juga kereta yang besar yang nampaknya lamban sangat berat ditarik oleh beberapa ekor kuda, tapi itu kereta yang tidak tertahankan ketika dia maju dengan massa yang berat, yang besar. Maka itu akan menerobos, bahkan bisa menghancurkan tembok kota yang tidak terlalu tebal. Jadi itu aset yang luar biasa militer. Itu Tuhan perintahkan harus kau bakar dengan api. Wow! Jadi apa yang menjadi kekuatan militer musuh, raja-raja yang berkumpul di situ tidaklah boleh digunakan. Itu perintah Tuhan. Ya, artinya Yosua hanya boleh mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan bicara, tidak usah takut, aku berperang bagi kamu. Seperti di pasal akhir dari pasal sebelumnya ya. Setelah mengalahkan raja-raja di bagian selatan. Bagian utara pun Tuhan sampaikan kepada Yosua. Kemenangan ini adalah kemenangan Tuhan. Jangan pernah merasa sombong, bangga, lalu mengakui kemenangan demi kemenangan itu sebagai usaha mereka semata-mata. Tidak. Nah, itu Tuhan sudah ingatkan dan Tuhan tidak mau orang Israel menjadi sombong, besar hati, besar kepala, kemudian ya, nah, tidak lagi mengandalkan Tuhan, itu yang sangat Tuhan jaga. Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba. Nah, ini juga walaupun mereka sudah siap, tetaplah unsur tiba-tiba itu Yosua pakai. Strategi itu mungkin dengan tidak disebutkan siasatnya, tetapi itu istimewa ya, khas Yosua dan menyerbu mereka. Nah, mengenai kuda dan kereta di dalam Mazmur 20 ayat 7 sampai 9, pemazmur Daud mengatakan, "Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya." Pernyataan bahwa sungguh-sungguh Tuhan, orang ini memegahkan kereta, orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita berbangun berdiri dan tetap tegak. Itu pujian, syair, lirik yang dimainkan oleh Raja Daud menyatakan bahwa sesungguh-sungguhnya kemenangan itu bukanlah terletak pada kuda dan kereta. Kemenangan itu sepenuhnya adalah dari Tuhan yang memberikan. Yang memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Yang memberikan respons dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Kuat sekali ya Daud menyimpulkan apa yang terjadi. Bahkan jauh sebelum Daud ada,
Tuhan sudah membuktikan itu. Dan ayat 8, Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon besar dan sampai seterusnya. Ini juga ciri khas dari Yosua. Ketika dia menyerang dengan mendadak, musuh kalang kabut. Tentu tangan kanan Tuhan yang membuat kemenangan yang besar seperti pada sebelumnya. Tuhan menjatuhkan batu-batu besar gitu ya. Kemudian ketika mereka sudah menang, Yosua atas inspirasi dari Tuhan mengatakan kepada matahari, tetaplah di situ. Kepada bulan juga, tetaplah kau di situ. Maka mereka berhenti, seolah-olah berhenti. Bumi yang tidak berotasi, Yosua mengejar, membuat kemenangan yang mutlak, yang tuntas. Itu ciri khas dari Yosua. Demikianlah mereka dihancurkan sehingga tidak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Jadi semua prajurit laki-laki yang berperang, yang tadi dikatakan sangat amat banyak dan seperti pasir di laut, di tepi laut itu dikejar sampai habis. Kuda-kuda mereka dilumpuhkan, dikatakan ya. Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. Tidak ada lagi yang bisa dibanggakan dengan peralatan militer itu. Tinggal puing-puing dan pasti tidak bisa didaur ulang. Karena besinya sudah bercampur dengan tanah, pasir, dan sedemikian rupa sehingga kalaupun itu didaur ulang maka ada proses yang panjang. Artinya itu menjadi monumen bersejarah yang sungguh-sungguh menyatakan kemenangan itu datang dari Tuhan. Ya. Pada waktu itu Yosua kembali direbutnya Hazor, kota yang besar itu ya, dan rajanya dibunuhnya dengan mata pedang. Sebab Hazor, kota, pada waktu dahulu adalah yang terutama di antara segala kerajaan itu. Besar, berkubu kuat, para pahlawan ada di situ. Dan punya wibawa sehingga raja-raja di sekitarnya itu bisa bergabung. Ya, diminta untuk bergabung dan berperang bersama. Semua makhluk yang ada di dalamnya dibunuhnya dengan mata pedang sambil menumpas orang itu. Tidak ada yang ditinggal hidup dari semua yang bernafas dan Hazor dibakarnya. Nah, yang disebutkan yang dibakar dan dihancurkan menjadi puing-puing tanpa sisa adalah kota Hazor. Tapi kota-kota selain itu di bagian utara akhirnya Yosua menaklukkan tanpa menjadikan itu puing-puing. Artinya tidak dibakar, hanya penduduknya yang ditumpas. Seperti perintah Tuhan, mulai dari kepada Musa sampai kepada Yosua. Nah, di ayat yang ke-16 sampai bagian akhir itu diberikan judul kemenangan orang Israel. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu pegunungan di seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Gosyen, daerah bukit, serta Araba, Yordan, dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya. Mulai dari pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir sampai Baal-Gad di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon. Semua rajanya ditangkapnya dan dibunuhnya. Ayat 18 ini menunjukkan periode penaklukan. Dikatakan lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Kalimat yang pendek tetapi menunjukkan bahwa perang itu bukanlah perang yang berdurasi pendek. Ada perkiraan ini antara 1 sampai 5 tahun. Bayangkan jika itu katakanlah 2 tahun saja. Perang terus-menerus selama 2 tahun. Dan sampai tuntas, bahkan bisa sampai 5 tahun. Wow, lama. Ini menunjukkan sebuah
pe- ah, petunjuk kepada kita bahwa seringkali perjuangan kita, ya ini relevan dengan kita ketika kita menangkap pelajaran bahwa Yosua tidaklah dengan spontan dan dengan segera menyelesaikan penaklukan atas tanah perjanjian itu. Butuh waktu yang lama. Bukankah itu pergumulan kita juga? Ada begitu banyak yang harus ditaklukkan, ada begitu banyak serangan kepada kita, ada hambatan-hambatan, tetapi yang Tuhan tunjukkan uh, di dalam peristiwa ini ya, penaklukan tanah Kanaan, perjanjian yang Tuhan berikan sejak kepada Abram. Yes. Di uh, Kejadian mulai dari pasal 15 itu, proses untuk mendapatkan seluruh wilayah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel itu membutuhkan waktu. Tetapi satu demi satu. Ya, aliansi itu mengumpulkan betul, itu serangan dahsyat sekali. Dan itu butuh waktu panjang untuk memenangkan. Tetapi sekali lagi, dari satu pertempuran menuju ke pertempuran yang lain, dari sayap yang satu menuju sayap yang lain, dari depan, dari belakang, dari kedelapan penjuru mata angin, Tuhan mengatur sedemikian rupa sehingga kemenangan itu adalah satu demi satu. Proses ini yang kita lihat butuh waktu, ya. Maka dari itu Tuhan mengatakan jangan takut. Dan Tuhan memberikan terus kekuatan yang baru. Satu demi satu. Satu pergumulan mungkin belum selesai, datang lagi yang satu. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan satu demi satu itu. Nah, dikatakan di ayat yang ke-19, tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel. Selain dari orang Hewi yang diam di Gibeon. Jadi suku Hewi itu tidak hanya di Gibeon, ada yang di kaki Gunung Hermon. Jadi terpisah-pisah, namun mereka memiliki kerajaan yang berbeda-beda, menguasai wilayah yang berbeda. Nah, selain yang di Gibeon, orang Hewi yang di Gibeon yang mengadakan perjanjian damai dengan mereka menghambakan diri, para pahlawan itu ya dengan keluarganya menghambakan diri, semuanya itu telah direbut mereka dengan berperang. Dan Yosua menuntaskan apa yang Tuhan suruhkan ya dimusnahkan. Karena Tuhan, nah di ayat 20 ini penting karena ini menjadi perdebatan dan menjadi sanggahan ya keberatan dari pihak-pihak di luar kekristenan. Dikatakan karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras sehingga mereka berperang melawan orang Israel supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, kata Tuhan yang menyebabkan hati mereka menjadi keras, itu bisa dimaknai salah begitu. Ketika orang-orang menyatakan, nah tuh, lihat, Tuhan membuat mereka menjadi keras kepala, lalu Tuhan punya alasan untuk membinasakan mereka. Berarti Tuhan adalah Tuhan yang haus darah, Tuhan yang kejam, tidak berperi kemanusiaan, tidak berbelas kasih. Nah, potret itu yang kemudian dilontarkan dengan tajam. Dan itu menjadi alasan, serangan, bahwa kekristenan di awal di perjanjian lama, Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan yang sangat jahat. Framing itu, kesan itu diberikan untuk menggoncangkan iman Kristen dan jangan sampai ada orang yang
ter ah, terlewatkan gitu ya. Orang harus tahu bahwa Tuhannya itu tuh orang Israel begitu kejam. Bagaimana kita menjawab? Bagaimana kita menyatakan kebenaran itu dari awal? Kembali kepada sejarah, ketika Tuhan menyatakan kepada Abram pada saat itu belum diubah menjadi Abraham, bahwa tanah ini akan menjadi milik engkau. Aku membiarkan mereka ya supaya mereka punya waktu untuk bertobat. Orang-orang Amori yang mendiami wilayah Kanaan itu ya. Tuhan katakan kepada Abraham, nanti keturunanmu selama 400 tahun akan menjadi hamba. Dan setelah itu mereka kembali ke tanah ini. Jadi Abraham pada saat itu ada di tanah Kanaan. Dan mereka akan memiliki. Aku memberikan kesempatan kepada orang-orang di sini untuk bertobat. Ya, istilah secara ringkas saya katakan, itu waktu yang Tuhan berikan untuk supaya mereka menyadari kesalahan mereka. Wah, kehidupan mereka dikatakan ya seperti sebelum air bah itu. Sungguh-sungguh mereka memiliki dewa-dewi yang mereka sembah. Itu adalah dewa-dewi kekejian di hadapan Tuhan. Mempersembahkan anak, mempersembahkan orang, melakukan uh, romantis yang sangat bebas. Kuil-kuil mereka dipenuhi dengan para pelacur dan mereka tidak punya aturan, tidak ada batas, standar moral, etika tidak ada. Dan kehidupan itulah yang merusakkan. Kita ingat Sodom dan Gomora di mana Lot diselamatkan, tetapi dua kota itu dihancur leburkan oleh malaikat Tuhan. Seperti itulah kondisi di sana. Jadi Tuhan berikan waktu 400 tahun dan ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, Tuhan sudah memberikan waktu ratusan tahun juga. Jadi kalau di total ada begitu panjang waktu untuk membuat mereka sadar dan memperbaiki kehidupan mereka. Tapi itu tidak terjadi. Sehingga ada satu titik di mana keadilan Tuhan itu mengatasi rahmatnya, anugerahnya. Karena sudah diberi waktu. Masa belas kasihan itu sudah selesai. Dan itu ratusan tahun. Jadi kalau kemudian dikatakan ketika hukuman tiba, yang dilakukan oleh Yosua kepada orang-orang yang jahat, yang kejam, yang telah memberontak kepada Tuhan. Nah, itu yang menjadi serangan bagi kita, serangan terhadap firman Tuhan, Alkitab. Tapi di lain pihak, orang-orang yang menyerang itu juga berkata, ketika ada begitu banyak penderitaan karena orang-orang yang kejam, di mana Tuhan? Sambil mengacungkan tinju. Mana kalau memang Tuhan itu ada dan berkuasa dan adil, benar, maka semua tindakan kacau balau, tindakan pembantaian, tindakan apapun itu, Tuhan pasti campur tangan kalau Tuhan itu ada. Nah kan bingung kan ya? Tidak punya belas kasihan padahal Tuhan sudah berikan waktu yang panjang untuk mereka bertobat. Tetapi ketika waktu itu sudah selesai, ketika Tuhan menjatuhkan penghukuman, mereka marah-marah. Mengapa Tuhan tidak berperi kemanusiaan, tidak punya belas kasih dan seterusnya. Dan mari kita lihat dari perspektif yang benar. Dalam sejarah Tuhan sudah menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar, murah hati, penuh dengan rahmat anugerah. Tetapi ketika itu dipermainkan, ketika waktu perkenanan itu
diabaikan dengan terus-menerus kejahatan berbuat dosa, maka saatnya tiba keadilan Tuhan dijatuhkan. Dan ketika keadilan Tuhan dijatuhkan, maka orang akan lihat Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Bukan Tuhan yang tutup mata, lepas tangan terhadap penderitaan. Tidak, Tuhan menghukum orang-orang yang kejam ini. Dan ketika hukuman tiba itu, inilah yang terjadi ya. Tuhan membuat mereka menjadi keras karena mereka memang keras. Bukanlah Tuhan lalu membuat mereka menjadi dari baik menjadi jahat. Bukan. Mereka pada dasarnya sudah jahat kan ya. Sudah ratusan tahun kebiasaan mereka, tradisi mereka adalah tradisi yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Jadi Tuhan hanya mengkonfirmasi aja, baik, betul ya, jadi sudah saatnya tiba ya. Nah, hukuman itu dijatuhkan. Pada waktu itu Yosua datang di ayat 20 dan melenyapkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir, dan Anab, dan seluruh pegunungan seterusnya. Itulah orang-orang yang keturunan dari raksasa. Tidak ada lagi orang Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gat, dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Nah, kita lihat ini sisanya adalah Goliat. Nanti muncul pada kerajaan Israel ya. Saul, Daud berurusan dengan ini nih keturunan Enak yang ada di Gat. Tetapi ketika 40 tahun sebelumnya, para pengintai, 10 orang pengintai itu melihat orang-orang raksasa itu, keturunan orang Enak ini, mereka begitu ketakutan dan mereka menganggap diri belalang. Sementara mereka begitu hebat, kita ini diremuk redamkan dengan sangat mudah oleh orang-orang perkasa itu. Kita ini kecil, merujuk kepada mereka merendahkan Tuhan yang memberikan kemenangan. Dan sekarang Yosua tunjukkan orang-orang yang dulu oleh nenek moyang 10 pengintai itu dianggap perkasa. Justru merekalah belalang yang dilalap habis. Tinggal di 3 kota itu saja orang-orang keturunan Enak. Diakhiri dengan demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang diperintahkan, difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi tanah, menjadi milik pusaka mereka, menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Akhir dari pasal 11, dari pasal 1 sampai pasal 11, itu menunjukkan bagaimana Tuhan membimbing orang-orang Israel melalui pimpinan Yosua menaklukkan, mendapatkan kembali apa yang sudah dijanjikan. Tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Karena Tuhan berkenan kepada Abraham. Tuhan memang mau pilih satu keluarga yang kemudian menjadi satu bangsa yang besar. Dan bangsa besar ini Tuhan sudah siapkan tempatnya, yaitu tanah Kanaan. Ya, luar biasa kita menyadari bahwa ada satu pelajaran, raja-raja yang menentang. Mereka sudah tahu Tuhannya orang Israel seperti apa. Tetapi mereka tetap berkeras hati. Nah, itulah yang Tuhan konfirmasi saja gitu ya. Tuhan menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras. Sebenarnya dari awal mereka sudah keras. Mereka sudah bersekutu untuk melawan. Dan itulah yang disebutkan di dalam Roma pasal 1. Roma pasal 1 ayat 18 mulai, itu Tuhan sampaikan melalui catatan Paulus kepada jemaat di Roma, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ya, orang-orang Amori, orang-orang Kanaan, mereka melakukan itu.
Murka Tuhan turun pada saatnya. Ayat 19, Roma pasal 1. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Mereka sudah lihat bagaimana orang Israel menyeberangi sungai Yordan. Mereka sudah lihat dan dengar apa yang terjadi. Di seberang sungai Yordan itu ada Raja Sihon, ada Raja Og yang begitu kuat, sudah dihancurkan. Kalau mundur lagi, wow, dari Mesir, itu Tuhan membuat mereka tunggang balik, ditunggang balikkan kota-kota di Mesir. Sampai Firaun yang mengeraskan hati itu betul-betul diremuk redamkan oleh Tuhan. Jadi mereka sudah tahu, sudah dinyatakan kekuasaan Tuhan itu ya. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi tidak ada excuse. Maaf, saya tidak pernah dengar itu. Maaf, saya tidak pernah tahu itu. Tidak, mereka sudah lihat. Raja-raja, kalau kita kembali kepada konteks Yosua, mereka sudah tahu, mereka dengar, dan itu bukan hoax, bukan berita bohong. Itu benar-benar yang terjadi. Dan di depan mata mereka, bagaimana Yeriko dihancurkan, kota Ai, kemudian bagaimana Gibeon itu akhirnya menjalin perdamaian dengan orang Israel. Seluruh daerah selatan habis. Tetapi mereka tetap mengeraskan hati dan menolak. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh gelap. Ya, dan seterusnya akhirnya Tuhan, karena itu ayat 24, Tuhan Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran dan seterusnya. Jadi Allah menyerahkan mereka. Hati mereka sudah cemar? Iya. Mereka sudah melakukan berbagai kecemaran? Iya. Nah, Tuhan menyerahkan. Itu artinya Tuhan ketika mengeraskan hati, itu bukanlah Tuhan mengubah dari yang baik menjadi jahat. Sehingga Tuhan punya alasan untuk menghukum mereka. Bukan. Asalnya kecenderungan hati dan perbuatan mereka benar-benar jahat. Di ayat 28, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Disebutkan ya di Roma 1 itu, apa yang tidak pantas. Ada listnya. Kemudian diakhiri dengan sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Dan itulah akibatnya. Mereka mati ketika murka Allah turun. Itu yang terjadi pada uh, proses ya pada orang-orang yang ketika Tuhan menyerahkan mereka ke tangan Yosua, murka Tuhan itu dinyatakan sebagai konsekuensi atas keberdosaan mereka, kebebalan, kekerasan hati mereka. Dari kehendak bebas mereka mau melakukan itu, memberontak kepada Tuhan. Maka Tuhan dalam keadilannya, dalam kebenarannya, turun tangan menghakimi mereka. Yosua pasal 12 ini adalah daftar, ya, rangkuman dari siapa saja yang sudah ditaklukkan dalam proses masuknya Yosua dan orang Israel menuju ke tanah Kanaan. Ada begitu banyak nama, saya tidak membacakan, silakan Bapak Ibu dan Saudara memperhatikan. Saya membaca dari ayat 9 ya, supaya
kita paling tidak tahu apa isi dari pasal 12 ini. Raja negeri Yeriko, 1. Raja negeri Ai di sebelah Betel, 1. Raja negeri Yerusalem, 1. Raja negeri Hebron, 1. Raja negeri Yarmut, 1. Menarik ya cara penulisannya. Jadi seperti checklist gitu ya. Ada nama rajanya, kerajaan kotanya yang dia pimpin, yang dia kuasai, ada checklistnya 1 sampai 31. 1, cek, sudah dihancurkan, sudah dikalahkan, sudah ditumpas. 2, cek, 1. Jadi ada hitungannya gitu dikalkulasi. 1 ini beres, seret, gitu ya. 1 berikutnya beres, iya, cek. Berikutnya beres, iya, cek. 1 demi 1. Nah, inilah proses dalam kehidupan kita. Akan ada pencobaan, akan ada ujian, tantangan, pergumulan. Tetapi seperti ayat ini mengatakan, 1 demi 1 hadapi. Itu yang dikatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Bukankah ini menjadi ayat hafalan kita ya Bapak, Ibu, dan Saudara? Saya mulai bacakan dari ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa dia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Mari kita perhatikan bahwa pergumulan-pergumulan, apakah itu kelemahan fisik, apakah itu kebiasaan yang ditanamkan dari kecil, kebiasaan salah ya, yang menjadi tradisi, bahkan menjadi budaya. Apakah itu pencobaan, serangan, kompetisi dengan orang-orang lain yang mau menjatuhkan dengan berbagai akal licik, dengan perampokan, pencurian, dengan fitnahan, atau serangan-serangan dengan kuasa kegelapan. Semuanya itu adalah pencobaan yang biasa, yang lazim dialami oleh setiap manusia. Memang keunikan manusia berbeda. Ada orang yang kuat di aspek kehidupan tertentu, tetapi dia lemah di bidang yang lain. Nah, itu yang diserang. Tetapi overall, secara general, Tuhan tahu kekuatan masing-masing orang itu sudah ditakar sehingga tidak akan melebihi kemampuan kekuatan manusia. Ini yang kuncinya adalah di kalimat berikutnya. Sebab Allah setia. Oh, luar biasa. Karena Allah mengenal, kalau itu kepada kita, Allah kenal area-area yang kuat dalam kehidupan kita. Tuhan makin perkuat, Tuhan makin buat tangguh. Dan area-area yang rapuh, yang rentan, lemah, Tuhan tahu batasnya. Tapi Tuhan juga latih batas itu jangan sampai rapuh terus. Jangan sampai kita mengatakan, saya sudah begini, adat saya sudah begini. Nah, kata adat itu menunjukkan bahwa kita tidak mau berubah. Tuhan tidak mau. Seperti sekolah, awalnya memang kita lemah dari kecil, bisa apa kita, tetapi mulai diajarkan. Naik dari TK ke SD. Ada 6 jenjang dalam sekolah dasar. Terus dilatih ini, dilatih itu. Lulus naik kelas. Terus naik lagi sampai lulus dari SD. Tunggu, masih ada SMP. Belum selesai. 3 tahun dengan lebih banyak gemblengan.
Ya, tekanan, ujian yang makin berat. Sudah lulus hebat, wisuda dari SMP. Selesai? Sabar ya, masih ada 3 tahun di SMA. Lebih berat lagi? Iya. Sudah dianggap dewasa kan ya? Nah, tantangannya lebih berat. Selesai? Beres? Belum. Wisuda dari SMA bukanlah segala-galanya. Tantangan hidup yang sebenarnya baru mulai. Di dalam lingkungan sosial yang sebenar-benarnya, masyarakat. Nah, tidak akan ada habisnya pergumulan kita, tetapi Allah setia. Allah menakar, menguatkan yang sudah kuat, tapi makin kuat. Yang rentan, yang rapuh pun Tuhan latih, supaya itu tidak lagi menjadi area kelemahan kita terus-menerus. Tuhan didik, karena Tuhan setia. Karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu pada waktu kamu dicobai. Ia akan memberikan kepadamu, ini dia, jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Itulah istimewanya Tuhan kita. Tidak pernah diberi soal yang sebelumnya tidak dilatih lebih dahulu. Ada guru-guru ya yang suka ya, guru-guru killer istilahnya. Zaman saya dulu. Yang memberikan tugas, memberikan ujian yang tidak pernah diajarkan. Tidak fair. Ya, tidak fair. Kecuali hanya untuk mengukur sampai di mana, ya, sebelum diajarkan, diukur dulu. Oh, ada yang sudah membaca lebih dahulu, baiklah. Tetapi ada lebih banyak yang belum siap apa-apa. Hanya sebagai pembanding. Nah, sehingga ketika diajarkan itu tepat. Tuhan memberikan pada saat ujian itu ada kekuatan yang Tuhan hadirkan, ada hikmat. Ketika kita menundukkan diri di bawah kaki Tuhan, semakin kita menundukkan diri, memohon hikmat Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, Tuhan yang memberikan kemenangan satu demi satu. Maka akhirnya seperti kita sekarang, SD lewat ya, puji Tuhan. SMP lewat ya, SMA lewat ya, dan sekarang dalam kehidupan. Tidak berhenti pergumulannya, tetapi seperti apa yang Tuhan sudah didikkan, kita akan terus belajar, merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon Tuhan memberikan jalan keluar, dengan satu keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan itu setia. Tidak akan pernah kita dibiarkan sendirian. Di dalam 2 Korintus 12 juga, Paulus ketika dia di ayat yang ke-7, supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, sehingga aku jangan meninggikan diri. Ya, Tuhan mau kita selalu rendah hati. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi, nah ini dia yang sering juga kita alami. Berapa banyak kita berdoa, kita berpuasa, kita melakukan segala yang kita memohon, merendahkan diri sedemikian rupa. Nampaknya tidak ada jawaban. Apa jawaban Tuhan? Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Yosua tetap harus gentar. Tetap ada masa-masa di mana apa yang dia lihat, apa yang dia dengar membuat hatinya tawar atau kecut, mengecil. Tetapi sekali lagi Tuhan berikan konfirmasi,
Aku yang memberi kemenangan. Sehingga Yosua akan tetap terbatas. Tetapi Tuhan yang tidak terbatas itu yang membuka jalan, yang mewujudkan janjinya kepada Abraham. Dan itu digenapi pada masa Yosua. Namun ketika lama Yosua berperang, bergumul, seperti kita juga lama tidak habis-habisnya, begitu menarik nafas lega dari satu pergumulan, hadirlah tikungan berikutnya dan musim kehidupan yang berikutnya, yang membuat kita terus harus meletakkan lutut kita untuk berdoa dengan rendah hati. Cukuplah kasih karunia Tuhan bagi kita, sebab dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kesimpulan dari Paulus setelah Tuhan menjawab itu. Sebab itu terlebih suka aku bermegah, berbangga atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Wow, inilah respon dari seorang yang dewasa secara rohani. Bukan anak-anak yang terus menuntut lalu ngambek, marah, pundung. Tuhan tidak menjawab doa saya, berarti Tuhan tidak sayang sama saya. Kalau gitu, buat apa saya terus mengikut dia? Oh, sabar sahabat, sabar, sabar. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Wah, itulah yang akan membuat kita sadar, ya Tuhan, betul. Dari awal saya hanya debu tanah, namun ada nafas Engkau yang menghidupkan. Berarti apa yang Tuhan berikan, Tuhan tidak akan tinggalkan ketika kita datang. Ketika kita mengakui karya penebusan Yesus Kristus, kita menjadi anaknya. Allah menjadi Bapa kita. Maka tidak akan pernah Sang Bapa itu meninggalkan kita. Tidak akan pernah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Sebab eh, siapakah yang akan memisahkan dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tidak akan dapat apapun ya, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma pasal 8. Menjadi penutup dari perjumpaan kita yang membuat kita semakin melihat karya Tuhan, semakin membuat kita tunduk sadar bahwa semua itu dari Tuhan, semua yang baik, dan yang baik itu Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kita. Perjalanan kita belum selesai, tetapi firman ini yang akan memandu kita, mengingatkan kita supaya terus mengandalkan Tuhan. Kemenangan demi kemenangan. Satu
demi satu atas pergumulan. Itu Tuhan yang memberikan kekuatan karena Dia setia. Bapa Surgawi, terima kasih. Engkau luar biasa Tuhan. Kami semakin tunduk, kami semakin menghargai dan sekaligus terpesona dengan keindahan karya Engkau. Sehingga kami tidak bisa berdalih dengan alasan kami, namun dengan kesungguhan hati. Setelah melihat karya Engkau yang besar di masa lampau, saat ini dalam kehidupan kami, maka kami memandang ke masa depan dengan penuh harapan, dengan penuh ucapan syukur. Karena Engkau pasti akan terus melakukan, menyelesaikan pertandingan yang kami hadapi ini Tuhan, sampai di garis finish. Terima kasih. Kami mengagumi Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan kiranya kasih karunia Engkau turun ke atas kami semua yang menghamba kepada Engkau, yang terus meninggikan, memuliakan Engkau, sabda Engkau Tuhan, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kami. Terus kami akan gali, terus akan kami nikmati, dan kami akan melihat keindahan Engkau di setiap musim kehidupan kami, bahkan di setiap tikungan kehidupan kami yang kami tidak tahu akan mengarah kemana. Tetapi Engkau yang membimbing kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara semuanya.